Hai semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Hai semuanya, balik lagi sama gue Vira di sini. Di Saturday Story kali ini gue bakalan ngebahas tentang gunung-gunung yang berada di daerah di Jawa Barat yang terkenal dengan cerita keangkaran dan kemistisan di balik gunung ini. Nah, bagi kalian pecinta gunung atau yang pernah mendaki gunung, pasti beberapa dari kalian tuh udah tahu ya, di balik gunung yang mau kalian daki ini, selain dikenal dengan keindahan dan keeksotisannya gunung ini, pasti di setiap gunung-gunung yang kalian daki itu mengandung cerita mistis dan ada misterinya di balik gunung itu. Seperti misalnya ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan, misalnya berkata kasar dan sebagainya, yang dapat katanya membangun aura keangkeran di balik gunung ini lebih tinggi lagi. Nah, kali ini gue memiliki 5 list gunung-gunung di daerah di Jawa Barat yang bakalan gue bahas di Saturday Story kali ini. Nah, penasaran apa aja kemistisan yang ada di dalam gunung ini? Yuk kita langsung lanjut aja ke videonya. Nah, yang pertama, ini ada Gunung Salak. Siapa sih yang nggak tahu Gunung Salak? Maksudnya, selain gunung ini dikenal dengan keindahan pemandangan di gunungnya itu, terus keeksotisan gunung ini, ternyata Gunung Salak ini tuh menyimpan mitos-mitos mistis tersendiri ya teman-teman. Mitos ini tuh sudah dikenal, maksudnya keangkeran dari gunung ini tuh udah dikenal dari zaman kolonial Belanda. Nah, di zaman kolonial Belanda ini tuh kan udah lama banget ya. Itu tuh memang udah terkenal banget tentang cerita-cerita si kemistisan keangkerannya Gunung Salak ini. Tapi di balik itu semua, keangkeran dari Gunung Salak ini sendiri itu makin diperkuat dengan adanya kejadian kecelakaan pesawat, pesawat yang jatuh di situ, terus tiba-tiba pesawat itu hilang. Pokoknya tuh kejadian kecelakaan pesawat terbang deh. Nah, di sini tuh para pendaki tuh mengaku kalau mereka itu setiap kali mendaki ke Gunung Salak, pasti mereka itu bisa aja tiba-tiba kayak ngelihat ada banyak tentara di situ, terus banyak bayangan hitam dan juga macan yang bermata lebar. Jadi tuh kayak mereka tuh ketemu aja sama semua yang tadi gue sebutin itu. Nah, konon katanya area pemakaman Mbah Salah ini yang berada di puncak Gunung Salak 1 adalah tempat yang paling mistis yang ada di daerah di Gunung Salak ini. Di sana itu terdapat tulisan Jawa yang memiliki arti bahwa perempuan dilarang mendekat dan juga berkata tidak sopan, bersikap tidak sopan kayak gitu. Dan bukan cuma spot itu doang teman-teman. Jadi di Gunung Salak juga terdapat, konon katanya nih, terdapat sebuah kampung yang dihuni oleh setan. Jadi disebutnya kampung setan, yang dihuni sama makhluk-makhluk tidak kasat mata. Katanya sih di tempat itu, di desa setan, di kampung setan itu banyak makhluk-makhluk halus yang tinggal dan bersarang di daerah itu. Nah, balik lagi ke kalian ya, para pendengar. Maksudnya, kalian tuh percaya apa enggak sama cerita-cerita yang terkandung di dalam setiap pegunungan gitu? Pasti kalian ke gunung ini, ke gunung itu, pasti pernah aja tuh ngedengar cerita-cerita mistis di balik gunung-gunung itu kan. Nah, balik ke kalian lagi, kalian percaya atau enggak dengan semua kejadian yang mengandung hal-hal yang tidak logik gitu ya, tidak bisa diterima oleh akal sehat, atau kalian emang termasuk yang menerima, maksudnya bisa menerima dan percaya bahwa emang di setiap gunung itu terdapat penghuninya tersendiri dan akhirnya membuat gunung ini tuh dijaga, ibaratnya kayak gitu. Nah, kalian boleh komen di bawah, kolom komentar gue terbuka buat kalian. Nah, kemudian ada gunung yang kedua, yaitu Gunung Ciremai. Gunung Ciremai ini selain dikenal dengan keindahan gunungnya, di gunung ini juga terdapat
dua kawah yang membuat para pendaki itu penasaran ingin ke sana. Ya konon katanya sih kawah ini tuh indah ya teman-teman. Nah, meskipun dikenal dengan keindahannya ini, ternyata di Gunung Ciremai ini juga memiliki kejadian mistis dan misterius seperti Gunung Salak yang tadi. Nah, konon katanya kejadian mistisnya ini yang ada di dalam Gunung Ciremai ini adalah adanya sosok-sosok penting di masa lampau yang pernah lalu lalang di Gunung Ciremai ini. Nah, misalnya tuh sosok Nyi Linggi dan 2 macan tutul yang meninggal di puncak gunung saat sedang bersemedi di Batu Lingga. Nah, kejadian mistis ini juga bertambah, maksudnya kejadiannya makin bertambah mistis ketika diketahui bahwa beberapa pendaki mendengar suara gamelan di malam hari dan suara kuda yang meringkik. Ya gimana sih maksudnya? Lu lagi daki gunung terus tiba-tiba ada suara gamelan, kan nggak etis ya, maksudnya kayak siapa sih yang mau main gamelan di gunung malam-malam lagi kayak gitu kan. Dan ngapain main di hutan, kayak gunung itu kan hutan-hutan gitu ya. Nah, ngapain lu main gamelan di tengah hutan kayak gitu. Nah, konon katanya nih suara kuda yang meringkik itu adalah suara kuda dari seorang prajurit tentara Jepang yang meninggal di atas puncak gunung ini. Nah, sedangkan suara gamelan ini adalah suara musik dari makhluk yang tak kasat mata yang tinggal di Gunung Ciremai. Jadi makhluk-makhluk ini tuh yang ternyata mainin si gamelan-gamelan ini. Makanya para pendaki itu kalau malam-malam suka tiba-tiba kedengeran aja tuh ada suara gamelan di tengah hutan. Nah, bukan hanya itu doang, tapi penampakan yang diduga Miss Kay, ya kalian tahu kan Miss Kay itu apa, gue gak nyebutin ya, Miss Kay. Dan ada juga bayangan hitam yang juga sering sekali lalu lalang dan mengganggu para pendaki. Kalau Miss Kay ini gue nggak heran ya, maksudnya di situ banyak pohon-pohon gede dan emang Miss Kay ini bisa ada di mana-mana ya teman-teman, apalagi tuh ini hutan kan. Dia aja bisa ada di dalam rumah, maksudnya dia di tempat yang nggak ada pohonnya tuh dia bisa ada, apalagi ini hutan kan yang bener-bener ini tuh hutan semua kayak gitu. Gue sih nggak heran kalau ada si sosok Miss Kay ini. Cuman ya balik lagi ke kalian boleh percaya, boleh enggak, atau mungkin ada dari kalian yang pernah ngedaki Gunung Ciremai dan memiliki kejadian serupa atau kejadian yang lain yang mirip-mirip, kalian boleh komen di bawah ya. Lanjut di gunung yang ketiga ini ada Gunung Gede. Nah, Gunung Gede ini sangat indah ya teman-teman, maksudnya kalau kalian sering nonton film luar negeri, gimana sih kayak daerah jalan yang ada gunung gitu, arah yang iya pokoknya kayak gunung ada jalanan di bawahnya itu jalan rayanya. Ya kayak gitu pokoknya tuh kayak bener-bener keren deh pokoknya, ini gunung tuh indah banget deh pokoknya. Nah, selain adanya jalan yang keren itu tadi, ada juga kumpulan edelweiss yang bersemayam di Gunung Gede ini, bermekaran di dekat Surya Kencana. Nah, Surya Kencana ini sendiri tuh merupakan suatu spot yang berada di Gunung Gede. Spot ini tuh sangat indah ya. Pokoknya banyak banget orang yang pendaki tuh kesana buat yang ngambil gambar, foto-foto sama teman-temannya. Nah, sekedar ngelihat juga ada kayak gitu. Nah, tapi spot edelweiss ini yang ada di Surya Kencana ini malah sebenarnya merupakan spot yang paling angker yang ada di Gunung Gede ini. Spot yang paling mistis deh bisa dibilang kayak gitu. Nah, kejadian mistisnya ini sering tidak masuk akal. Jadi yang dialami oleh para pendaki ini tuh kayak bener-bener hal yang gak masuk di akal gitu loh. Kalau kalian dengar dari mereka tuh kayak gak mungkin lah kayak gitu. Nah, jadi tuh ceritanya tuh pendaki-pendaki ini tuh sering pengen bikin bangun camping di deket daerah spot Surya Kencana ini. Nah, konon di sini tuh di tempat spot Surya Kencana yang mereka mau bangunin camping ini, yang para pendaki sering pengen buat ngebangun camping gitu ya. Nah, disitulah tempat Pangeran Surya Kencana bersemayam. Nah, Pangeran Surya Kencana dan
rakyat jinnya dia menjadikan alun-alun Surya Kencana ini menjadi tempat untuk bersemayamnya dia. Jadi ya gak heran ya kalau emang cerita ini benar. Jadi gak heran kalau spot Surya Kencana itu merupakan salah satu spot yang dikenal dengan keangkerannya gitu, cukup angker dan mistis gitu ya teman-teman. Nah, petilasan atau singgasananya Pangeran Surya Kencana ini diketahui berupa sebuah batu yang berukuran raksasa yang berbentuk pelana di tengah alun-alun Surya Kencana ini. Jadi tempat dia petilasannya dia tuh ada di situ juga. Nah, konon katanya pendaki yang memiliki niat baik hati, maksudnya sopan, berperilaku tidak sembarangan, itu nggak bakalan ngalamin kejadian-kejadian yang sering dialamin beberapa pendaki yang memiliki sifat yang tidak baik. Misalnya sering berkata kasar, ya mungkin keceplosan atau gimana ya, terus sering buang sampah sembarangan, pipis sembarangan di sembarangan area. Nah, mereka pasti kena, kalau yang bersikap tidak sopan ini tuh pasti kena kejadian dari si Gunung Gede ini. Nah, salah satu yang mengalami kejadian ini, si pendaki ini tuh waktu itu dia kencing sembarangan di dekat kawasan campingnya Surya Kencana ini. Karena dia mungkin kebelet kali ya, akhirnya dia kayak ya udah nggak mikir panjang, ada tempat buat buang air kecil, ya udah dia buang air kecil gitu. Nah, dia melihat penampakan kupu-kupu gede dan serigala yang siap menerkam dia. Jadi karena dia sembarangan pipis, akhirnya dia diberi peringatan lah, kayak gitu ya bahasanya teman-teman. Nah, dia juga melihat beberapa pendaki ini tuh juga pernah melihat sosok Miss K dan seseorang kayak kakek gitu atau nenek-nenek gitu yang berpakaian baju berwarna abu-abu yang sering berada di atas pohon yang ada di Gunung Gede itu. Ya gue sih gak heran ya kalau kejadian di gunung ini cukup kayak kesannya gak masuk akal gitu. Karena gimana sih lu di hutan yang notabene itu pasti penghuninya itu ada ribuan tahun bahkan sebelum adanya lu di dunia ini gitu. Jadi mungkin mereka yang udah berpenghuni di situ nggak terima kalau tempat mereka lu lewatin tapi lu nggak sopan kayak gitu. Jadi gue nggak heran sih kalau banyak cerita-cerita kayak gini. Nah tapi balik lagi mungkin beberapa dari kalian nggak percaya, mikirnya kayak enggak lah dia paling halu doang nih makanya bisa sampai ngalamin kayak gini-gini. Mungkin dia kecapean karena ngedaki, ya bisa jadi kayak gitu. Gue nggak memaksa semua orang untuk percaya dengan cerita-cerita mistis dan angker yang ada di balik gunung ini ya, gunung-gunung ini yang gue sebutin ini. Kalian boleh berkomentar di bawah, kalian boleh berdiskusi di bawah. Menurut kalian ini tuh hal yang cuman mengada-ngada atau emang kalian percaya sama hal-hal kayak gini? Kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Selanjutnya ada Gunung Pangrango. Gunung Pangrango ini juga tidak kalah mistis ya. Maksudnya dia juga memiliki mitosnya tersendiri, tidak kalah menyeramkan dibandingkan Gunung Gede yang tadi. Nah, di Gunung Pangrango ini terdapat sebuah kayak apa ya? Kayak mungkin batu gitu deh yang bertuliskan in memoriam gitu loh. Nah, seperti yang kalian ketahui, biasanya sih yang gue tahu in memoriam itu kayak kalau di pegunungan tuh biasanya sebelum kalian mau masuk ke daerah kalian naik daki itu kayak pintu masuknya deh ibaratnya gitu ada tulisan mungkin tugu kayak batu gitu deh in memoriam yang bertuliskan para pendaki yang hilang tidak selamat saat mendaki. Nah biasanya tuh mereka namanya tuh ditulis di situ in memoriam kayak gitu. Nah konon katanya barang siapa yang membaca tulisan in memoriam ini yang ada di Gunung Pangrango ini, mereka bakalan tersesat dan susah untuk menemukan jalan keluarnya lagi. Nah, cerita tentang tersesatnya beberapa pendaki ini tuh pernah dialami oleh salah satu pendaki Gunung Pangrango sendiri. Nah, dia itu bercerita bahwa dia waktu itu benar-benar tersesat setelah baca in memoriam itu ya. Dia sendiri itu benar-benar tersesat dan berjalan tidak tentu arah, masuk ke dalam hutan yang sangat rimbun dan jurang dengan jembatan yang sudah reot dan hampir roboh gitu deh jembatannya. Nah,
Dan dia juga terpisah dari rombongannya. Jadi rombongannya yang lain tuh udah beberapa orang tuh di depan gitu deh. Nah, habis itu untungnya ada beberapa teman-temannya dia tuh yang sama kayak dia ketinggalan gitu loh, nggak mendahului dia semua deh. Jadi dia ada beberapa teman-temannya dia juga. Nah, mereka ini udah malam banget ya itu ya. Suasana tuh semakin tidak karuan karena jalan yang mereka lalui itu tidak ada satupun jejak sepatu. Jadi kalau kalian naik gunung kan pasti ada jejak sepatu dong, karena kan tanah gitu ya. Apalagi kadang ada yang becek. Nah, yang jalan dilewati sama pendaki yang nyasar ini sama teman-temannya, dia itu lewatin jalan yang ibaratnya tuh bersih deh dari jejak kaki, bener-bener nggak ada jejak kaki siapapun di situ. Nah, karena suasananya udah mencekam, terus di hutan lagi kan, kalian jalan terus nggak ada jejak sepatu yang bisa kalian ikutin, akhirnya dia memutuskan buat berdoa sama teman-temannya ya, kayak sambil baca-baca doa gitulah, dan optimis kalau mereka itu bisa keluar, menemukan jalan keluar lah ibaratnya kayak gitu. Nah, untungnya mereka itu sampai di pos Kandang Badak namanya. Ternyata jalan yang tadi mereka lalui adalah jalan yang sudah tidak digunakan oleh para pendaki lagi. Jadi kayak memang dari orang-orang yang penjaga posnya pun udah gak nyaranin buat lewat situ, tapi lewat jalan yang satu lagi lah ibaratnya, jalan yang masih layak dilewati. Nah, konon katanya di sanalah jalur yang paling ekstrim yang berbahaya bagi para pendaki untuk mereka lewati, karena ada jurang-jurang yang curam dan juga jembatan-jembatannya itu beberapa udah pada rusak dan reot, dan emang udah ada yang roboh juga jembatannya. Nah, mitos yang lainnya itu juga yang sering ya hampir di semua pegunungan ada ya mitos ini. Jadi tuh ada penampakan macan dan kuntilanak dan miskei ya, di penampakan macan dan miskei. Nah, jadi tuh di Gunung Pangrango ini tuh mitos selain tadi yang in memoriam itu, di sini juga terdapat penampakan macan dan miskei. Kalau miskei gue nggak heran ya yang tadi gue bilang, tapi kalau macan mungkin dulunya ada yang apa ya, ibaratnya tuh kayak mungkin peliharaannya mereka tuh dulu macan, mungkin jadinya akhirnya sering ada macan yang menjadi sosok penampakan di Gunung Pangrango ini. Nah, konon katanya orang yang berbuat tidak sopan dan buang air kecil sembarangan akan melihat penampakan yang tadi di Gunung Pangrango. Ya itu serem sih, maksud gue kayak gimana ya, hampir di semua gunung tuh lu gak boleh buang air sembarangan kayak gitu loh. Kayak mungkin mereka udah punya satu spot tersendiri, lu kalau mau buang air tuh cari tempat yang kayak gini, mungkin kayak gitu ya. Gue juga belum pernah daki gunung sih, cuman yang gue tahu dari teman gue yang pernah ngedaki gunung sih memang gak boleh sembarangan buang air kecilnya gitu kan. Nah, gimana ya, ibaratnya tuh lu mau ngedaki satu gunung nih yang, dan lu mau ngelihat keindahan alamnya, tapi malah dibalik keindahan yang mau lu daki ini tersimpan beberapa mitos-mitos dan misteri yang seram dan tidak bisa diterima oleh akal sehat beberapa orang ya. Maksudnya kayak beberapa orang tuh gak percaya kayak gitu. Nah, menurut gue sendiri alangkah baiknya kalau kalian yang mendaki gunung, apalagi kalau yang perempuan, yang bener-bener prepare, maksudnya kayak kalian siapin semuanya dengan mateng baru kalian daki gunung. Jadi seenggaknya nanti di sana kalian udah semuanya ada lah, udah siap gitu, dan kalian harus jaga sopan santun. Ya balik lagi yang gue bilang tadi, ribuan tahun yang lalu sebelum adanya kita di sini ada penunggu yang memang udah tinggal di situ, dan dia nggak mau ekosistemnya dia, tempat tinggalnya dia itu ibaratnya tuh kayak dihancurkan sama kita ginilah, dengan cara buang air sembarangan tadi, berkata kasar, membuat dia jadinya gak nyaman juga kan, gak suka. Nah, kalau menurut gue sih alangkah baiknya kalau kita mendaki gunung, ucapan kita dijaga juga, sikap kita juga dijaga. Nah, kalian boleh komentar di bawah, siapa tahu ada dari kalian beberapa yang pernah ngedaki gunung ini, pernah ngalamin beberapa kejadian juga. Kalian boleh komen di bawah, berbagi cerita kalian di bawah. List yang terakhir yaitu Gunung Bukit Tanggul. Gunung Bukit Tanggul ini adalah gunung
yang merupakan salah satu sisa-sisa dari letusan besar yang dialami oleh Gunung Sunda purba di zaman prasejarah. Jadi termasuk salah satu gunung yang maksudnya pernah meletus, terus sisaannya tuh ya gunung inilah kayak gitu ya. Jadi kayak bukan gunung yang aslinya, gunung gimana gitu deh, ngerti kan maksudnya. Nah, gunung ini tuh terletak di Jawa Barat yang juga memiliki kisah angkernya tersendiri. Seperti penuturan kisah angker yang dialami oleh salah satu pendaki ya yang bernama Albi yang mendaki Gunung Bukit Tanggul pada bulan Juli tahun 2016 silam. Jadi di sini gue bakalan ngebacain pengalaman yang dialami oleh si pendaki Albi ini ya. Nah, di gunung itu si Albi pernah mengalami pengalaman yang cukup mencekam. Dia tersesat di hutan bersama 6 orang temannya untuk mencari jalan keluar selama 36 jam terjebak di dalam hutan itu. Ya, lu bayanginnya 36 jam lu terjebak gak nemu jalan keluar gitu. Kebayang gak sih kayak gimana seremnya, takutnya lu. Nah, di tengah pohon yang dipenuhi lumut serta daun-daun yang berduri dan juga hewan-hewan asli yang ada di dalam pedalaman itu. Jadi hewan-hewan penghuni asli di dalam hutan itu ya. Nah, keanehan itu mulai dia rasakan usai berjalan kurang lebih 3 jam. Dari pos pertama yang waktu itu dia lewatin, dia udah punya feeling yang gak enak nih. Saat itu dia bersama temannya melewati jalan setapak yang cukup menanjak ya teman-teman. Dia mencecar batang-batang kayu dengan sebilah golok yang dia punya. Nah, kemudian akhirnya dia memasuki area hutan yang gelap dan pepohonan yang cukup rapat. Nah, awalnya itu mereka ini berpikir agar sampai dengan cepat di puncak mereka melakukan hal tadi, pakai golok itu mencecar kayu-kayu dedaunannya gitu deh. Nah, kayak ibaratnya tuh mereka ngebuka jalan biar jalan pintas deh ibaratnya gitu, kayak jalan tikus gitu deh biar gue cepet nih nyampe ke puncak. Ya dengan cara itu gue buka jalan, motong-motongin dahan, motong-motongin batang kayu kayak gitu. Jadi hutannya gue belah, ibaratnya kayak gitulah. Nah, disitulah awal mula kesalahannya si Albi dan teman-temannya ini. Mereka bertindak sembrono tanpa memikirkan dan tahu apa resiko yang bakalan mereka alami. Nah, mereka sadar bahwa mereka tersesat setelah melewati 3 kali pohon tumbang yang besar yang melintang di tengah jalan. Jadi itu mereka muter-muter aja di situ selama 3 kali dan mereka akhirnya sadar kalau ternyata mereka tuh belum keluar sama sekali dari jalan yang mereka tempuh itu. Jadi kayak ternyata mereka cuma muter-muter doang. Nah, nama temennya ini Agung. Si Agung ini yang pertama menegaskan kalau mereka itu sedang tersesat. Jadi kalau si Agung nggak ngomong kayak gitu, kayaknya mereka nggak bakalan apa ya, berarti tuh nggak bakalan ngeh kalau mereka tuh tersesat. Nah, setelah membuat tenda pas malamnya itu mereka bikin tenda kan akhirnya karena mereka nggak nemu jalan keluar. Pagi harinya Albi sama teman-temannya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya mereka lagi biar cepet nyampe lah, ibaratnya tuh cepet nemu jalan keluar deh kayak gitu. Nah, di tengah jalan si Albi ini menemukan sebuah selang air milik warga. Kemudian dia memutuskan untuk bertahan di situ sambil berharap ada warga yang akan datang buat kayak akhirnya nemuin mereka deh kayak gitu. Namun sayangnya setelah 2 jam penantiannya si Albi, tidak ada satupun orang yang lewat ke situ. Jadi gak ada satu orang warga pun yang nemuin mereka lah ibaratnya kayak gitu. Nah, mereka akhirnya putuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka lagi. Kata si Albi tuh kayak gitu. Nah, kemudian si Albi ini melihat sebuah gubuk dan gubuknya tersebut tuh ada burung di dalamnya yang disimpan di sebuah sangkar. Jadi kayak ada sangkar isi burung di gubuk itu kayak digantungin gitu deh. Nah, burungnya itu tuh kayak kurus banget, kayak gak dikasih makan gitu deh, dan juga basah. Nah, anehnya di tengah hutan kayak gitu mana ada deh orang yang melihara burung. Kayak ngapain juga mereka melihara burung, misalkan burung kakak tua gue pelihara di tengah hutan ngapain kayak gitu kan. Nah, di tengah pikiran mereka yang mulai aneh-aneh dan udah gak waras deh, pikirannya udah kayak kacau gitu deh, kalang kabut gitu,
antara mereka mikir gue bisa balik gak nih ya, atau gue tetap terjebak di tempat ini nih, kayak gitu. Mereka udah panik lah pokoknya. Nah, persediaan makanan juga udah nipis nih sama air. Akhirnya entah kayak gimana, mereka ini akhirnya ditemuin sama warga-warga sekitar. Jadi kayak ada warga lah yang lewat. Nah, di tengah keputusasaannya si Albi dan teman-temannya ini, ada suara musik dangdut yang keluar dari arah timur. Ya kalau lu di hutan pasti lu lebih nggak arah kanan arah kiri sih, pasti lu nentuin arah tuh lewat kompas yang timur utara gitu deh, kayaknya sih menurut gue itu gitu tuh biasanya kalau orang mendaki ya, setahu gue. Nah, jadi tuh mereka dengar ada suara dangdutan di arah timur. Nah, akhirnya mereka tuh ngikutin suara itu tuh, mereka jalan aja gitu kan. Dan akhirnya mereka tuh bertemu sama seorang warga yang juga kebetulan sedang mencari obat-obatan herbal. Nah, akhirnya mereka diselamatin sama warga itu. Nah, untung ada bapak-bapak yang lewat itu ya. Kalau seandainya nggak ada yang lewat juga, mereka kayaknya masih nggak tahu nih harus kemana arah gue nih, kayak gitu. Karena ada bapak-bapak yang lewat, akhirnya mereka kayak nanya lah ke bapak ini, minta tolong gitu kan. Kalau mungkin kalau nggak ada bapak-bapak ini, mereka juga nggak bakalan keluar. Mungkin ragu kali mau ke sana kayak gitu, atau ke sini gue mau kemana kayak gitu, atau gue muter-muter aja di situ. Nah, dia juga bercerita tentang mitos yang ada di Gunung Bukit Tanggul ini. Konon di atas sana terdapat sebuah kolam yang berisi ikan. Nah, ikan-ikan itu akan hilang saat kolam itu mulai surut. Jadi kalau airnya surut, ikan-ikan ikut hilang kayak gitu. Nah, kemudian kembali lagi ke kolam, ikan itu bakalan balik lagi ke kolam kalau kolamnya itu airnya sudah ada lagi, nggak sesurut tadi, airnya udah terisi lagi. Nah, ada juga yang mengatakan kalau mendaki Gunung Bukit Tanggul ini jangan di hari Selasa dan juga hari Kamis. Ya nggak tahu sih alasannya apa, mungkin kalau Kamis itu ibaratnya kayak ketemunya malam Jumat gitu kan ya. Kalau Kamis sih gue masih logis, cuma kalau Selasa kayak ada apa ya sama Selasa kayak gitu. Nah, mereka pun juga nggak tahu lah alasannya si pendaki-pendaki ini. Cuma dikasih taunya jangan pernah daki di hari Selasa dan juga Kamis. Nah, karena mereka juga nggak tahu alasannya apa, tapi setiap pendaki yang mau ngedaki ini tuh emang udah peraturannya. Jadi misalkan gue mau ngedaki nih pas banget di hari Selasa nih, gue mungkin lupa hari atau gimana, nggak bakalan gue dibolehin buat ngedaki. Jadi itu kayak emang ini udah aturannya, kita nggak boleh nih kalau ada hari Selasa sama hari Kamis orang yang ngedaki kayak gitu. Nah, kata warga setempat itu kalau lo pengen selamat, ya udah ikutin aja tuh aturan yang dibuat kayak gitu, jangan sekali-sekali ngelanggar, katanya sih gitu. Nah, sekian cerita dari Saturday Story mengenai kisah-kisah horor dan mitos-mitos yang ada di gunung-gunung di daerah Jawa Barat. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah ngedaki gunung-gunung ini, atau pendaki, atau kalian pecinta alam yang pemula yang baru mau ngedaki, terus kalian mungkin udah pernah searching tahu kayak gunung ini gimana gitu, apa kayak cerita-ceritanya apa aja di balik gunung-gunung yang tadi gue sebutin. Kalian boleh komen di bawah, maksudnya kalau kalian pernah ngedaki, kalian boleh komen di bawah kayak ada kejadian apa yang kalian alami di gunung yang pernah gue sebutin ini. Maksudnya kalau kalian pernah ngedaki di gunung yang gue sebutin ini, kalian boleh komen di bawah. Buat kalian yang nggak tahu, maksudnya nggak tahu tentang gunung-gunung dan baru pertama kali dengar, kalian boleh taruh pendapat kalian di bawah. Kayak kalian tuh percaya gak sama cerita-cerita ini, atau sekedar kalian tuh tipe orang yang gue bodo amat lah, angin lalu aja, masuk kuping kiri keluar kuping kanan, sekedar tahu aja nih, gue gak mau terlalu yang percaya banget gitu. Atau kalian malah salah satu yang percaya dan kalian tuh kayak yang iya nih emang kayak gini nih, gak boleh nih kayak gini. Nah, kalian juga boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kolom komentar gue terbuka buat kalian untuk diskusi di bawah. Dan kalau kalian ada masukan mengenai video ini, kayak misalkan menurut gue nih gak kayak gini nih ceritanya, atau kayak gue tahu nih cerita yang lain dari gunung-gunung ini, kalian boleh juga komen di bawah, boleh kasih saran juga di bawah, semuanya kalian boleh komen di bawah. Sekian dulu cerita dari gue. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa share, like, subscribe, dan juga komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian selalu dapat update dari Saturday Story setiap harinya di hari Sabtu. Dan ya, sekian doang cerita dari gue, dan terima kasih semuanya. Selamat malam and see you
in the next week, di Saturday Story di minggu yang akan datang. Bye-bye. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.